pagi hari ini saya akan berbicara mengenai sebuah topik yang mungkin bisa menjadi topik yang relate, yang berhubungan dengan tema saudara bulan ini mengenai selfless. Ya, mungkin selfless sangat berhubungan sekali dengan kata self denial. Hati-hati sekali saudara di dalam berhubungan dengan sosmed. Saudara berhubungan dengan Instagram, Facebook, di mana banyak sekali orang posting filosofi atau prinsip-prinsip, kalimat-kalimat kutipan di dalam sosmed yang saudara baca. Mungkin saudara banyak sekali mendengar kata-kata seperti ini. Self-care, self-love, ya. Bagaimana saudara memperhatikan diri saudara, merawat diri saudara. Saudara pernah dengar kata itu? Atau anak-anak muda pernah dengar follow your heart? Ikuti kata hatimu. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Yesus berkata jelas, sangkal dirimu dan pikul salib. Saudara bayangkan kalau saudara hidup dengan saudara mengikuti kata hati saudara, itu bukti bahwa hal yang paling keliru. Kenapa demikian? Orang bunuh diri karena mengikuti kata hati. Loh, benar gak sih? Dan saudara dan saya tidak bisa mengikuti kata hati kita karena Alkitab berkata, nanti saya akan tampilkan di screen ini, bahwa hati kita sangat licik sekali. Tricky. Oke, saya akan mulai dengan judul All About the Heart. Ya, ini jadi pagi hari ini kita berbicara mengenai heart. Nah, saya sengaja pakai bahasa Inggris karena menarik sekali. Bahasa Inggris kata hati yang dia pakai kata heart itu mempunyai dua pengertian. Oke. Dalam bahasa Inggris kata hati yang dipakai kata heart, H-E-A-R-T, itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama, pengertian kalau saudara ketemu dengan orang yang berbahasa Inggris, saudara bilang heart, dia akan tanya, which heart? Hati yang mana? Artinya maksudnya heart itu ada, buat saya ada dua pengertian. Satu adalah organ yang ada di sebelah kiri. Betul ya? Sebelah kiri ya, yang berdegup tidak pernah istirahat. Yang memompa darah ke seluruh tubuh saudara. Betul gak? Orang Inggris bilang itu heart. Kita bilang itu jantung. Dan heart yang kedua menurut pengertian dalam bahasa Inggris adalah the innermost part of a person. Ya, bagian yang paling inti, paling dalam dari seorang manusia. Yang mungkin kita bisa sebut dengan manusia batiniah. Amin. Yang Alkitab ajarkan atau kita saudara dengar khotbah oleh para hamba-hamba Tuhan sini bilang kata hati, nah itu heart yang kedua itu. Bagian yang paling dalam dari seorang manusia. Nah, saya akan mulai dengan ini. Bisa next slide? Oke, ini yang kedua ya, yang pertama ya. Sebelumnya. Oke, sebelumnya. Mau jadi lagu. Ini ya. Ada dua slide yang saya ingin berikan kepada saudara. Ini saudara bisa lihat di internet, di saudara googling ya. Ini ada sebuah, apa sih ini namanya nih? Institut, saudara bisa lihat di pojok kanan situ, Institute of Heart Math. Ini di Amerika. Institut ini hanya mempelajari mengenai heart. Heart yang mana? Heart yang pertama. Mengenai jantung manusia. Dan dia membuat beberapa statement di sini bahwa tahukah Anda ya, jantung kita, heart, nah saya mesti pakai bahasa Inggris, heart kita, itu mengirim informasi lebih banyak ke otak daripada otak ke jantung. Jadi saudara duduk dalam keadaan seperti ini, tanpa saudara sadar, di alam bawah sadar saudara, jantung saudara, heart saudara itu sedang mengirim sinyal informasi ke otak saudara. Ya. Slide kedua bisa digeser, ya. Nah, apakah saudara tahu bahwa emosi-emosi yang positif itu dapat meningkatkan ya kemampuan kerja otak
untuk supaya kita bisa memutuskan sesuatu keputusan yang baik. Jadi 2 slide ini saya mau berikan buat Bapak Ibu untuk memberitahukan kita bahwa heart, yang kita bilang jantung, itu mempunyai peranan penting sekali pengaruhnya kepada otak. Contoh, kalau saudara marah banget ya. Saya mau tanya, otak saudara bisa bekerja dengan baik? Halo, Bapak Ibu yang pernah marah. Oh, kok pernah Pak? Sering Pak, bukan pernah, sering. Bukan pernah lagi Pak, sering. Itu makanan sehari-hari saya. Seperti makan nasi. Saudara masih ingat kalau saudara marah banget? Bagian part otak saudara yang mana yang berhenti bekerja? Logika. Makanya ada orang marah banget, HP harga 15 juta dibanting. Loh, bener gak sih? Habis banting baru beberapa menit kemudian atau setengah jam, aduh cicilannya belum lunas. Tapi waktu dia mau banting apakah dia pikir cicilan? Enggak. Waktu seseorang dalam keadaan sangat emosi, dari mulutnya dia bisa katakan buat pasangannya cerai. Benar gak sih? Pura-pura gak tahu. Kenapa bisa demikian? Karena sinyal yang dikirim dari jantung, dari heart itu, yang berupa yang saudara katakan emosi, itu sangat banyak dia kirim ke otak. Sehingga waktu saudara dan saya berada dalam sebuah kondisi dikuasai oleh sebuah perasaan atau emosi, kita tidak bisa memutuskan sebuah keputusan yang baik atau keputusan yang bijak. Nah, saudara pernah dengar mungkin nasihat orang tua bilang begini, kalau terlalu senang jangan gampang berjanji. Kalau lagi sangat sedih jangan memutuskan sesuatu. Halo, betul? Disitulah statement saya di awal bahwa don't follow your heart. Jangan ikuti kata hatimu. Emang benar di Alkitab gak pernah diajarkan mengikuti kata hati. Sehingga itulah sebabnya mengapa Alkitab dalam Amsal 4 ayat 23 berkata seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan yang lain mengatakan bukan hanya terpancar kehidupan, tapi memutuskan kehidupan saudara. Decide, ya, mengambil keputusan terhadap hidup saudara. Nanti di ibadah kedua saya akan membahas lebih banyak tentang ayat ini. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu melihat apa itu hati, yang heart yang kedua menurut Alkitab, ya. Jadi Alkitab itu banyak sekali, bahkan boleh dikatakan Alkitab adalah buku yang sangat detail membahas hati manusia. Amin. Amin. Alkitab itu adalah buku yang sangat tajam, sangat fokus, ya, mengobrak-abrik, mendiagnosa, menganalisa hati manusia. Di dalam bahasa aslinya itu dipakai kata lab, yang artinya kata hati, bahasa dari Ibrani. Yang pertama, menurut Alkitab, hati itu adalah pusat kehidupan dari seseorang, atau yang disebut dengan control room. Saudara sadar atau tidak sadar, saudara percaya atau tidak percaya, hati saudara control room. Ruang kendali. Ya, jadi itu kalau di dalam pesawat itu kokpitnya. Kokpitnya, di mana pilotnya setir. Ke kiri saudara ke kiri, bunuh diri saudara bunuh diri, pukul orang saudara pukul orang, ya. Saudara melayani pun didorong dari control room tersebut. Yang kedua adalah rumah dari manusia batinnya saudara. Hati. Yang ketiga pusat kekuatan dan emosi saudara. Saya bacakan dari Amsal 24 ayat 10 bilang begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Tadi ibu yang tadi bacakan cerita Ayub, nah itu dia.
Ayub tidak tawar hati. Sehingga otomatis dia tidak lemah, dia tidak kecil kekuatannya. Karena dia menaruh kekuatan dan pengharapannya kepada Allah. Tapi kalau pada saat itu Ayub tawar hati, kecut hati, takut, selesai. Yang keberapa tuh? Keempat, identitas seseorang yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara mau lihat saya yang sesungguhnya, jangan lihat yang casing ini. Sangat menipu. Betul yang sudah menikah. Halo. Kalau pacaran yang dilihat casing luar apa dalam? Casing luar dulu Pak. Cantik. Hidung mancung. Ya kan? Tinggi semampai. Kita lihat casing luar, tetapi Alkitab bilang identitas orang sebenarnya adalah hati. Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi kalau saudara mau lihat orang yang sesungguhnya, the real person, saudara harus bisa lihat hatinya. Dan saudara tahu, itu dia. Itu orang sebenarnya. Amin. Yang kelima, tempat untuk sesuatu ditumbuhkan. Saudara masih ingat perumpamaan penabur? Yang dia keluar tabur benih, ada berapa jenis tanah anak-anak? Ada 4 jenis tanah. Dan Alkitab jelas berkata di situ, tanah itu berbicara mengenai hati manusia. Benih itu adalah firman. Sehingga hati saudara dan saya adalah tempat bertumbuhnya firman Tuhan. Makanya kita bisa ngerti sekarang. Amsal 4 ayat 23 bilang apa? Jaga tanahnya, jaga ladangnya. Karena firman Tuhan tumbuh di situ. Ada amin saudara? Firman Tuhan tidak tumbuh di rekening saudara. Tidak tumbuh di deposito saudara. Firman Tuhan tumbuh di ladang hati saudara. Oke, boleh kita lanjut? Tidak boleh pun saya tetap lanjut. Nah, sekarang kita lihat Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini orang Kristen mesti tahu. Karena ini yang disebut dengan the great commandment. Ya, hukum yang terutama. Apa bunyinya? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama, the great commandment, dan the first one, yang pertama. Statement ini muncul karena ada ahli Taurat yang tanya kepada Yesus bahwa, mana hukum yang paling penting dan terutama di dalam hukum Taurat? Nah, Yesus memberitahukan ini. Yesus tidak membatalkan atau meniadakan hukum Taurat, tapi dia menggenapi dan menyempurnakan hukum Taurat di dalam 2 hukum terutama ini. Nah, saudara perhatikan, kalau sampai dibilang ini hukum terutama, berarti tidak bisa ditolak, tidak bisa dinegosiasi. Benar nggak? Ini udah the great, nggak ada lagi yang lebih penting daripada itu. Dan dia start dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saudara perhatikan, yang paling saudara harus fokus dan garis bawahi bukan kata kasihilah. Tapi yang saudara harus garis bawahi adalah kata dengan segenap hati. Ada amin orang Timika? Karena kalau saudara tanya semua orang yang ada di luar sana, mungkin juga yang lagi mabok. Pace, masih bisa bahasa Papua nih. Kok sayang Tuhan kah? Dia bilang apa? Sayang. Benar gak sih? Ya, mungkin ada lagi yang lagi sedang mencuri ayam. Saudara kalau pun tanya dia, kamu cinta Tuhan kah? Oh, cinta. Tapi pertanyaan yang paling penting bukan dia cinta Tuhan atau enggak. Dengan segenap hati atau tidak. Pelanggaran yang kita buat
bukan kita tidak mengasihi Tuhan. Tapi pelanggaran yang kita buat adalah kita tidak mengasihinya dengan segenap hati. Amin orang Kristen. Bukan karena kita tidak mengasihinya, tapi karena kita tidak mengasihinya dengan segenap hati. Mari kita lihat slide berikut ini. Dari hukum terutama ini, saya hubungkan dengan Ten Commandments, 10 hukum Taurat. Ingat ya, Yesus tidak meniadakan atau membatalkan hukum Taurat, tapi dia menyempurnakan. Nah, saudara perhatikan yang saya tampilkan di depan adalah 4 hukum dari 10 hukum perintah Allah. Saya ambil yang 4 pertama. Kenapa demikian? Karena kalau saudara baca baik-baik, 4 hukum yang pertama dari 10 hukum perintah Allah, itu hubungannya dengan mengasihi Allah segenap hati. Benar enggak? Pertama, enggak boleh ada Allah lain. Itu artinya apa sih? Ya enggak boleh, enggak boleh cabang hati. Kira-kira gitu kan? Enggak boleh mendua hati. Setuju enggak Bapak Ibu? Sama juga dengan yang kedua. Enggak boleh buat patung atau berhala lain yang menyerupai dia yang saudara anggap itu Allah juga. Sama juga. Berarti saudara punya hati tidak segenap. Yang ketiga, tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan karena nama itu kudus. Saudara harus mengasihi, menghormati, menghargai nama itu. Dan saudara harus menguduskan hari Tuhan. Nah kalau ini para gembala suka. Ingat pergi gereja. Hari Minggu mesti kuduskan hari Sabat. Ya, walaupun menurut kalender Roma udah salah. Hari Sabatnya mesti hari Sabtu katanya kan, bukan hari Minggu ini. Nah jadi 4 hukum pertama ini saudara bisa lihat hubungannya dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan ini berhubungan dengan hati kita. Perhatikan baik. Kenapa Tuhan taruh 4 ini paling awal? Kenapa dia nggak taruh yang menghormati orang tua, jangan mencuri di awal? Itu kan penting. Kan kita hidup di bumi, ketemu dengan manusia. Tapi kenapa dia start dengan 4 hukum seperti ini? Yang selalu, yang semuanya berhubungan dengan hati kita. Perhatikan baik saudara. Kalau motif hati saudara salah, maka semua tindakan, semua pikiran, semua perbuatan saudara pasti salah. Ada amin orang percaya? Dan 4 hukum pertama ini yang berhubungan dengan hati saudara, itu Tuhan sengaja taruh di sana karena dia tahu masalah paling besar dalam hidup manusia bukan uang, tapi adalah masalah hati. The heart of the human problem is the problem of the human heart. Nah bahasa Indonesia agak susah tuh. Hati daripada masalah manusia, tapi sebenarnya nggak cocok ya. Lebih cepat. Esensi, inti ya daripada masalah manusia itu adalah masalah hati. Saudara sebutkan masalah apa saja, saya akan bisa balik ke hati. Sebutkan apa saja, mulai dari keluarga, keuangan, kesehatan, balik ke hati. Kesehatan misalnya paling suka tuh, gimana Pak dengan masalah? Oh iya, manusia itu sakit, itu semua cuman gara-gara mulut. Benar gak sih? Kalau gak salah ngomong, salah makan. Ada amin orang Kristen. Betul? Kalau gak salah ngomong, salah makan. Tapi Alkitab berkata apa? Semua yang diucapkan oleh mulut berasal dari hati. Salah makan dari mana Pak? Serakah, rakus, makan, keinginan makan yang kuat datang dari mana? Dari hati saudara. Nanti slide yang ketiga atau keempat dia akan muncul di sana. Jadi quote ini atau kutipan ini berkata bahwa inti dari permasalahan saudara bukan ada di luar tapi ada di dalam.
Amin. Dan solusinya bukan di dalam. Solusinya ada di luar. Namanya Yesus Kristus. Disitulah kita bisa mematahkan semua filosofi dunia yang berkata temukan solusinya dalam dirimu. Gimana bisa? Wong problemnya ada di dalam diri sendiri. Betul? Nah ini motivator pasti paling marah nih kalau saya bikin statement ini. Karena mereka bilang enggak Pak. Semua kekuatan, semua motivasi, betul? Semua niat itu ada di dalam diri kita. I can do it, saya bisa. Katakan yes. Nah, kan gitu kan. Alkitab gak bilang begitu. Itu ada di multi level marketing. Kenapa dia bilang begitu? Dia mau memunculkan keserakahan saudara. Dia mau memunculkan keinginan daging saudara. Dan itu yang mendorong saudara untuk cari uang lebih banyak. Hei, orang Kristen benar gak? Dan gereja tidak ada dalam posisi seperti itu untuk mendorong saudara dalam hal seperti itu. Langkah utama dan terpenting di dalam mencari sebuah penyelesaian atau solusi adalah sebuah diagnosa yang akurat terhadap masalah yang ada. Saya ulangi. Langkah utama yang paling penting dan terutama untuk mencari sebuah solusi dari sebuah penyakit atau masalah itu adalah diagnosa yang akurat terhadap masalah yang ada. Contoh, tidak akan pernah bisa dan konyol sekali kalau ada orang sakit kanker, saudara kasih Panadol. Bener gak sih? Ya, Mace, minum ini Bodrex, ya. Karena kan Mace sering sakit kepala. Kasih. Satu pabrik pun Bodrex dikasih, gak akan menyelesaikan masalah. Loh bener gak? Ternyata dia itu bukan sakit kepala biasa. Ada mungkin tumor atau kanker di kepalanya. Itu gak bisa dengan obat Bodrex. Nah itu salah diagnosa. If you don't really understand the problem, surely you will not seek the right cure. Kalau Anda dan saya tidak pernah benar-benar mengerti masalahnya, maka sudah bisa dipastikan Anda dan saya tidak bisa menemukan obat yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Betul? Dan ini benar secara medikal maupun secara spiritual. Amin. Secara medis bilang benar, kalau diagnosa salah, cure-nya, treatment-nya, pengobatannya pasti salah. Dan Alkitab juga berkata demikian. Untuk supaya saudara bisa beres, saudara bisa utuh, yang katakan saudara kembali kepada hakikatnya. Ya, manusia yang tidak jatuh dalam dosa, yang sempurna, yang seperti Kristus. Saudara harus temukan dulu masalah utamanya itu ada di mana. Nah pertanyaan, apakah persoalan manusia yang terbesar saat ini yang saudara pernah tahu? Apa persoalan manusia yang terbesar saat ini? Apakah masalah di dalam keuangan? Masalah keluarga? Atau apa? Atau masalah terbesar manusia sepanjang abad, berabad-abad adalah masalah hati. Betul? Mari kita lihat lagi. Nih saya kasih lagi. Oke, please help me. Geser ya. Kok balik? Kok balik? Aduh. Ini beberapa ayat, saudara bisa lihat bagaimana Alkitab berbicara mengenai hati. Oke, saya nggak baca semua ya. Yeremia 17 ayat 9, saudara lihat tuh. Ini Alkitab yang mengatakan, betapa apa? Liciknya hati. Dia nggak bilang, betapa baiknya hati. Then you can follow your heart. Kamu boleh ikut kata hati saudara. Dia nggak bilang betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Termasuk orang-orang Kristen. Benar gak sih? Kemarin
training di sini, volunteers, saya beri sebuah contoh. Coba kalau ajak orang pelayanan dan dia sebenarnya hatinya udah gak mau. Tapi dia kasih alasannya gimana? Ntar Pak, saya bawa dalam doa dulu ya. Saya gumulkan. Itu yang saudara pakai bahasa itu kan. Saya gumulkan dulu Pak. Ya, saya gumulkan dulu. Apa kata Tuhan, apa gerakan Roh Kudus dalam hati saya? Mantep banget. Saudara perhatikan, ini lucu banget sebenarnya statement ini. Untuk melayani dia butuh waktu untuk didoakan, dipuasakan, dengar suara Tuhan. Tapi aneh, waktu dia mau korupsi kenapa dia gak berdoa dulu? Tanya Tuhan, puasa boleh gak korupsi Tuhan? Tapi kalau mau melayani dia mesti puasa. Dia mesti doa dulu. Betapa liciknya hati. Amin orang Kristen. Alasan saudara muncul dari kelicikan hati kita. Apalagi coba. Nih, Injil Matius 15 ya. Ayat 8 sampai 9. Ini sebuah big warning, sebuah warning yang besar buat saudara dan saya ketika kita sedang beribadah seperti ini. Dia bilang apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan apa? Bibirnya. Memang betul sih. Nyanyi bukan pakai tangan, nyanyi pakai mulut. Pakai bibir. Tapi dia bilang gini, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan hanyalah perintah manusia. Saudara boleh ada di ruangan ini yang saudara bilang, saudara sebutkan gedung gereja, bibir saudara boleh nyanyikan lagu puji-pujian, sebut nama Tuhan, haleluya. Tapi hati kita bisa ribuan mil jauhnya dari Tuhan. In the same time. Dalam waktu yang sama. Ada amin orang percaya. Saudara bisa melayani setiap hari Minggu. Bahkan setiap hari Senin sampai Minggu saudara melayani di gereja. Kalau perlu tidur di gereja. Tapi hati kita bisa ribuan kilometer jauh daripada Tuhan. Bukan saya yang katakan. Alkitab katakan demikian. Jadi ini beberapa ayat saudara bisa lihat. Yeremia 17 ayat 10 yang paling bawah sini. Tuhan tidak selidiki dompet saudara. Tuhan tidak selidiki HP saudara. Tuhan selidiki hati. Dia akan tahu tentang dompet dan HP. Ada amin orang Kristen. Oke, kita lanjut. Next. Nah, ada apa sih sebenarnya dengan hati manusia sehingga Alkitab begitu intens, begitu fokus, begitu menyerang hati kita. Ada sesuatu dalam hati yang namanya idol. Atau kita pakai bahasa Indonesia berhala. Saudara tidak akan bisa selfless kalau saudara tidak mengerti apa yang menyebabkan saudara tidak bisa selfless. Saya ulangi. Saudara tidak bisa selfless. Selfless ini bahasa Indonesia apa ya? Tidak mementingkan diri sendiri. Kalau saudara tidak tahu apa penyebabnya membuat saudara sangat mementingkan diri sendiri. Bisa dipahami orang Timika? Saudara tidak akan bisa lepas dari ego saudara kalau saudara tidak tahu apa yang menyebabkan saudara jadi ego. Kira-kira begitu kan? Nah, di dalam hati kita ada yang namanya idol atau berhala. Pengertian sederhananya John Piper bilang begini, anything in the world, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang sukses compete ya. Bersaing dengan kasih kita kepada Tuhan. Selesai. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu ini apa? Oh, termasuk keluarga. Termasuk pelayanan. Karena ada di dalam dunia. Termasuk ini khotbah. Ini bisa menjadi sebuah idol. Yang sudah bersaing, compete. Dengan kasih kita kepada Tuhan. Ingat hukum terutama ya. Itu acuan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap whole heart.
Oke, nah mungkin Bapak Ibu bilang, hah hari gini ngomong berhala? Pak, udah nggak ada kali. Saya udah bakar semua Pak. Ya, waktu pas saya bertobat, tuh Bapak Gembala udah pelayanan ke rumah saya. Udah dihancur-hancurin tuh. Ya, dari bentuk mini sampai bentuk yang besar. Udah saya bakar-bakar semua Pak. Udah saya hancurin semua, sudah saya buang. Hari ini, berhala modern kita saat ini bukan lagi bentuknya patung atau tempat keramat. Atau itu yang taruh lilin, ada buah apel, jeruk, ada foto di situ. Saudara pernah lihat? Foto berdampingan. Ya, jadi kalau saudara lewat situ, Oma, permisi Oma. Bukan. Berhala zaman sekarang bukan itu lagi. Tapi itu bisa berupa pekerjaan saudara, keluarga saudara, hobi saudara, hubungan saudara dengan orang lain, koleksi benda-benda yang ada di rumah saudara, di lemari saudara, di rak sepatu saudara. Bisa berupa uang, bisa berupa karir, pekerjaan, dan juga bisa berupa pelayanan. Semua hal-hal tadi itu sudah menjadi hal yang terutama dan VVIP di hati kita. Berhala terjadi ketika hal yang baik telah menjadi hal yang utama. Jadi saya bilang tadi, berhala ini bukan patung, serem banget, saudara pasti menghindar ya. Atau tempat-tempat keramat, batu besar, pohon beringin, bukan. Tetapi hal-hal yang baik, keluarga baik, betul? Apalagi pelayanan, baik gak Bapak Ibu? Baik, tapi itu telah menjadi hal yang ultimate, yang utama di dalam hati saudara. Dan Alkitab berkata, itu jadi berhala. Berhala adalah isu dari hati, bukan perilaku. Berhala itu masalahnya bukan perilaku tapi masalah hati. Kecondongan, kecenderungan hati saudara. Di mana hati saudara sudah tidak menaruh Tuhan sebagai yang terutama di atas apapun atau siapapun juga. Ada amin? Oke, lanjut. Nah, nih John Calvin bilang hati manusia itu adalah pabrik berhala. Berhala bukan diciptakan dalam pikiran. Berhala diciptakan, diproduksi di dalam hati. Saudara bisa baca ulang, renungkan ulang. Kejadian pasal 3 waktu manusia jatuh dalam dosa. Jelas dikatakan di sana, Hawa melihat buah itu, dia pengen. Nah, pengen itu datang dari mana? Dari hati. Jadi berhala ini adalah dosa di balik dosa. Benar gak sih? Betul? Semua dosa saudara yang terlihat itu berasal dari dosa yang lain. Yaitu berhala. Jadi ini layer yang paling dalam. Ini lapisan yang paling dalam daripada dosa kita. Kita berdosa bukan karena faktor eksternal, tapi kita berdosa karena faktor internal. Saya berikan saudara sebuah chart, ya, kelihatan ya. Oke, bisa dibaca Bapak Ibu? Terbaca? Nah ini saya ambil dari sebuah seminar mengenai berhala yang ada dalam hati manusia. Di sini baru kita bisa lihat, oh iya ya, berhala sekarang ini sangat canggih. Saya pakai istilah licik dan licin. Licik dan licin, susah deteksi.
Kita pikir baik kok ini. Tapi bukan baik lagi. Itu sudah menjadi hal yang terutama. Ada 4, saudara bisa lihat di sisi kiri. 4 berhala tersebut. Bahasa Inggrisnya comfort, approval, control, power. Oke. Kenyamanan, penghargaan, kendali, dan kuasa. Saudara masih ingat gak waktu Yesus bilang jangan khawatir. Apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Kira-kira dia ada di mana? Jangan khawatir. Dia bisa ada di 1 atau dia ada di 3. Karena saudara ingin segala sesuatu, saudara kendalikan. Mesti punya yang cukup. Kalau enggak bahaya. Kalau semua tersedia, saya nyaman. Saya aman. Ya. Nah, saudara bisa lihat, saya kasih contoh ya. Misalnya yang pertama, kenyamanan. Oke? Harga yang kita bayar untuk supaya berhala kenyamanan kita terjaga dan eksis ada di hati kita, yaitu kita akan mereduksi, mengurangi produktivitas. Supaya apa? Nyaman. Nah, di sini baru saya bisa ngerti. Kalau orang punya berhala kenyamanan, suruh dia pelayanan pasti gak mau. Mengapa? Karena pelayanan repot. Bener gak? Mesti meeting, mesti hadir lebih awal. Betul? Terus gak dapat apa-apa. Bener gak sih Bapak Ibu? Betul? Terus kalau sudah pelayanan, bahaya. Di luar sana gak boleh sembarangan. Semua mata melihat. Katanya Asher. Katanya singer. Kok gitu sih? Gak mau pelayanan deh. Kira-kira apa? Saudara sedang memoles berhala kenyamanan saudara. Dengan cara apa? Mereduksi kegiatan saudara. Betul? Saudara giving up result. Saudara menyerah terhadap hasilnya. Udah gak, biasa-biasa aja yang penting saya nyaman. Ya, achievement pencapaian gak ada. Terus beberapa hubungan pun saudara korbankan, saudara atau saudara bayarkan demi supaya saudara nyaman. Ada amin orang Kristen. Nightmare-nya apa? Mimpi buruknya kalau orang punya berhala kenyamanan. Mereka tidak suka dituntut. Bener gak sih? Nah, orang model gini kalau ada baca Alkitab, begitu ada tuntutan, Allah menuntut kan lewat perintahnya kan, dia pasti skip. Itu buat Bapak Jerry, bukan saya. Itu Bapak Jerry itu. Karena dia gembala di sini, dia harus tahu. Dia kan teladan. Kalau saya telanjang. Ya. Dia kan teladan. Dia skip. Karena dia buat dia kalau tuntutan itu sebuah kiamat. Buruk. Jadi kalau saudara makin paksa dia, ayo pelayanan, dia semakin dalam nama Yesus. Karena kenapa? Saudara sedang tekan-tekan berhala dia kenyamanan. Dia gak suka dipres, ditekan, gak suka dibikin stres. Dia mau hidup ini dinikmati bro. Dan orang-orang ini begitu dikasih sebuah tanggung jawab atau tugas, dia akan muncul dengan tadi yang saya katakan, alasan-alasan. Bener gak sih? Dari yang paling rohani sampai yang sudah ngaco. Bener? Oke, ini perhatikan yang melayani. Approval. Saya hati-hati di sini. Yaitu penghargaan tanpa sadar. Saudara bilang, segala kemuliaan saya kembalikan kepada Tuhan. Oh, ntar dulu. Saudara lihat, harga yang kita bayar adalah apa? Independen. Ya. Dan mimpi buruknya apa? Paling takut ditolak. Saya ada di sini. Hah? Pengkhotbahnya punya berhala. Lalu kalau saya nggak punya berhala, saya malaikat dong. Kenapa? Saya paling gak bisa kalau habis khotbah terus ada bilang, Pak Pendeta khotbah apa? Saya bingung. Buat saya, alamak. Luarnya seperti, saya harus belajar lagi berkhotbah dengan lebih baik. Padahal
jauh di dalam hati saya sedang demanding, sedang menuntut puji saya, akui saya bagus, saya berkhotbah bagus. Semua ketawa, semua tepuk tangan, semua berdiri beri applause. Yang melayani praise and worship, ketawanya di mana? Begitu turun ada yang kritik. Bro, sis, kayaknya kurang tepat deh. Kamu mesti gini. Langsung tersinggung. Kenapa? Karena berhalanya ngomong, bukan kritik, pujian. Lu ngerti gak? Kasih pujian bukan kritik. Jadi begitu saudara kasih kritik, saudara sedang tekan bisul berhalanya. Jerawatnya ting ding 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 ding. Dan dia bilang, salah nih. Ada amin orang percaya. Oke, ini saudara bisa simpan ya, saudara fotoin. Saudara doakan, saudara gumulkan. Jadi tidak jauh-jauh. Dan ini sangat dekat sekali dengan kita, benar gak sih? Saudara kuati, saudara perhatikan. Semua dia punya apa itu? Akibat, nah itulah paling gampang saudara deteksi apa yang ada dalam hati saudara. Misalnya orang yang kenyamanan. Orang-orang di sekitar saudara tuh merasa gak dipedulikan, benar gak? Karena orang ini cari nyaman sendiri, betul? Dia hanya mementingkan diri sendiri. Kan melayani kan mementingkan orang lain. Tapi kalau orang yang punya berhala kenyamanan, jangan sentuh saya. Don't you ever touch me. I'm very comfort with myself. Betul? Jangan ajak-ajak saya pelayanan repot, ribet. Ya. Saya mau menikmati diri saya sendiri. Jadi orang-orang di sekitarnya pasti cuek banget nih orang, dingin banget. Enggak pedulian. Saudara paham? Hidupnya, sampai Pastor Jadi pernah bilang, hidup di goa aja sekalian. Tinggal di hutan di mana tuh sama monyet-monyet. Supaya nyaman di sana. Ya. Dan problem yang dia sering rasakan adalah dia boring. Dia merasa kosong sebenarnya. Oke, saya lanjut ya karena waktu. Kita berlanjut? Enggak boleh pun tetap saya lanjut. Saudara udah lihat 4 berhala tadi? Nah, baru kita bisa ngerti kalimat ini. Ya, dikatakan di sini Anda adalah apa yang hati Anda hasratkan, inginkan. Anda yang sebenarnya itu adalah apa yang hati Anda inginkan. Saudara masih ingat gak? Waktu pemuda kaya yang saleh itu datang kepada Yesus. Betul? Kamu udah melakukan hukum Taurat? Sudah. Yesus tanya urutan listnya. Sudah semua. Wih, hebat banget. Dan Yesus tembak langsung. Tembaknya bukan di pikirannya. Tembak di hatinya. Jual segala hartamu dan ikut aku. Alkitab berkata apa? Maka pergilah anak muda itu dengan sangat sedih hati. Karena Yesus langsung tembak kepada identitasnya. You are what you desire. Sebenarnya kamu melakukan hukum Taurat itu bukan menginginkan saya, tapi hanya menginginkan kekayaan. Ada amin orang Kristen. Kita sadarkah Bapak Ibu bahwa sangat mudah sekali kita menggunakan Tuhan untuk mencapai atau untuk menggenapi kehendak kita. Betul? Yang harusnya Tuhan menggunakan kita untuk mencapai kehendaknya. Tapi kita bisa menggunakan Tuhan untuk mencapai, memperoleh apa yang hati kita inginkan. Jadi apa kecintaanmu, itulah yang menjadi berhala hatimu. Bagaimana sekarang
apa yang harus kita lakukan? Apa solusinya? Nah, ini yang paling penting. Apa solusinya yang kita harus lakukan? Saudara lihat di sini dikatakan bahwa the key to change, kunci untuk kesaudarasan saya berubah bukan tindakan atas kehendak saudara berusaha lebih keras untuk berubah. Tetapi dikatakan adalah kecintaan hati saudara itu yang harus dirubah. Berapa kali Bapak Ibu mengalami berusaha lebih keras ya untuk mematahkan, menghilangkan semua keinginan-keinginan hawa nafsu saudara, keinginan-keinginan jahat saudara, maupun keinginan baik yang ujung-ujungnya jahat. Tapi saudara nggak mampu, gagal dan gagal lagi. Pernah? Kenapa demikian? Karena memang betul kuncinya salah. Bukan keinginan untuk berubahnya. Will kita. Nah, itu yang diajarin di motivasi. Ayo, lebih semangat lagi, lebih niat lagi. Kamu bisa, kamu bisa. Tapi Alkitab mengajarkan selama kecintaan hati kita belum diubah, Anda dan saya akan kembali kepada kubangan yang sama. Betul? Saudara masih ingat ayat ini? 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, hati-hati. Jangan terperangkap bilang uang adalah akar segala kejahatan. Salah, kalau uang adalah akar segala kejahatan, gereja ini gak ada. Karena gereja ini dibangun dengan uang. Masa gereja ini dibangun dengan akar segala kejahatan? Loh, benar gak sih logikanya? Gak mungkin kan? Saudara kan beli batu bata semen kan bukan pakai shalom dan haleluya. Saudara beli pakai uang dan uang harus asli bukan uang palsu. Yang saudara pakai monopoli itu. Mesti uang asli. Ayat ini menegaskan bukan uangnya. Bukan eksternal yang ada di luar saudara. Tapi kecintaan hati saudara terhadap uang. Itu yang berbahaya. Jadi yang perlu dirubah apa? Bukan uangnya tetapi kecintaannya. Anyway, semua dalam ruangan ini suka uang? Ya sukalah. Kalau saudara bilang gak suka, nah saudara dan saya menjadi orang yang paling munafik. Benar gak sih? Tapi ingat, kecintaan kita bukan itu. Taunya dari mana Pak? Taunya waktu yang tadi, chart yang tadi, tabel yang tadi. Saudara kehilangan kesempatan memperoleh uang yang banyak. Apakah saudara menjadi marah, takut, khawatir, sampai stres? Di situ mungkin sinyal, hatimu sudah terpaut dengan uang. Amin. The main problem in our life is that our heart is filled with disorder love. Masalah terutama dalam hidup kita adalah hati kita sudah diisi, dipenuhi dengan cinta atau kasih yang kacau. Kacaunya di mana? Yang harusnya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, seutuhnya, sepenuhnya. Kita kacau di situ. Kita bagi kaplingnya. Betul? Kita bagi kaplingnya, ini ada buat itu, ini buat ini buat itu. Perhatikan baik. Tuhan tidak pernah pengen jadi nomor satu dalam hidup saudara. Nah, orang Timika, ini statement menyesatkan. Saya katakan ulang, Tuhan tidak pernah pengen jadi nomor satu dalam hidup saudara. Dia ingin jadi satu-satunya dalam hidup saudara. Itu dua hal yang sangat berbeda. Karena kalau saudara bilang nomor satu, berarti ada nomor dua. Berarti ada nomor
3 dan seterusnya. Masih ada waktu enggak? Berapa banyak Bapak Gembala? 2 jam. Oke, terima kasih. Siapa di sini yang masih nyimpen foto di dompet Anda, foto pasanganmu? Ada yang masih simpan foto pasanganmu di dompet? Masih ada? Wih, Bapak Gembala juga simpan ya. Saudara masih ingat dulu waktu zaman kalau kita pacaran itu kan, biasa tuh minta fotonya dong. Kalau sekarang sih sudah pakai HP ya, karena bayar semua kan pakai QRIS gitu kan, scan. Tapi dulu kalau masih pakai cash kan uang dari dompet, betul kan? Dan kita minta foto pacar kita taruh di dompet. Wih. Kalau mau bayar abis ngafe gitu kan, mau bayar tuh sengaja dompetnya dibuka lama-lama. Sampai mbak kasir dia bilang, itu apa Pak? Pacar gue, tahu? Pacarnya di sebelah. Hihihi. Gitulah. Betul? Senang banget. Married, menikah, satu saat istrinya ini ambil dompet suaminya, iseng-iseng. Ya. Ini foto saya ada di sini. Dia liatin foto waktu masih bujang itu kan. Tapi dia pegang, kok agak tebal ya? Terus dia angkat foto itu kan fisik. Dia cabut foto, kok kaget? Ternyata ada foto-foto lain di belakang. Ada foto-foto lain di belakang. Begitu cabut, bukan fotonya dia yang udah pasti. Ada wanita-wanita lain. 1, 2, 3, 4, sampai 10 Pak. Ada yang dari Bali, ada yang dari Jogja, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta. Marah enggak? Enggak. 1 Korintus 3 bilang kasih panjang sabar. Marah. Dan saudara bisa tahu, dia marah banget dari bagaimana dia memanggil suaminya. Betul? Biasanya honey, sayang, babe, darling. Ya. Apalah saudara punya istilah. Tapi kali ini enggak. Cara panggilnya, Henry Hanusa. Ya kan? Lengkap, nama tengah juga disebutkan. Langsung saudara datang, kenapa say? Foto siapa? Berhamburan 9 foto yang lain. Terus suami Anda bilang gini, say tenang. Saya janji, sumpah saya ikrar. Selama saya hidup sampai saya akhir hayat, foto kamu tetap nomor 1. Paling depan. Saya mau tanya Bapak Ibu, diterima enggak akad nikahnya? Hah? Nomor 1, numero 1. Mau enggak? Dia tidak akan pernah mengeluarkan foto yang lain seumur hidupnya dia. Itu akan ada di belakang 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kita tidak mau. That's why di dalam Alkitab Keluaran 34 bilang, Allah itu namanya cemburu. Saudara belum pernah baca ayat itu? Alkitab menyebutkan, aku adalah Allah pencemburu. Oke, kita lanjut, udah mesti selesai. Heart change, perubahan hati adalah satu-satunya cara untuk perubahan perilaku. Perubahan sikap. Jadi kita nggak bisa ubah yang di luar Bapak Ibu. Karena masalahnya bukan ada di luar. Masalahnya ada di dalam hati kita. Yang kita harus buat adalah mengubah apa yang saudara cinta banget di dalam hati saudara. Sehingga kita bukan hanya bertobat setiap hari. Atau bertobat sering. Tapi bertobat lebih dalam. Karena tadi Yeremia bilang hati itu sangat licik. Amin. Bukan tobat sering-sering.
Nah kalau tobat sering-sering itu namanya tobat kumat. Tomat. Iya kan? Tapi Alkitab mengajarkan, memberitahukan kita. Benar-benar saudara tobat nyesel banget. Dalam. Morning meratap seperti Daud menaruh abu, Ayub menaruh abu di kepala. Itu tobat yang dalam. Bukan Tuhan Yesus minta ampun ya. Janji, swear. Enggak kan. Selesai besok bikin lagi. Minta ampun lagi. Bukan. Remember, what your heart loves most is who you are. Ingat apa yang hati saudara paling kasihi itu adalah diri saudara. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa jikalau saudara mengasihi Allah dengan segenap hati, maka saudara dan saya bisa dipastikan menjadi lebih serupa dengan Kristus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya. Tuhan memberkati saudara. Thank you.